Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saya dimanapun Anda berada, khusus ini kita kembali hadir kajian Bima Sakti dipancarkan dari studio Jalan Bima Sakti nomor 9 Malang ini menggunakan teknologi Zoom meeting. Kemarin sudah sekali, alhamdulillah, sekarang kita perbaiki lagi ya supaya lebih sempurna. Mudah-mudahan harapan saya ini mudah-mudahan kajian Bima Sakti ini menjadi perintis begitu ya, itu untuk pertemuan-pertemuan keagamaan itu tidak selalu di mushola atau di dalam masjid, keluar dari masjid. Sekarang sudah mendunia seperti ini ya. Ini saya sebagai sebuah bukti, insya Allah nanti akan ditiru oleh yang lain itu. Mudah-mudahan untuk mubaliknya punya keberanian untuk tanya jawab itu secara terbuka ya. Itu tadi. Ini saya memberikan satu contoh bahwa kita bisa berbuat banyak. Sudah mancanegara ini sampai kemana-mana. Mudah-mudahan nanti semakin berkembang sehingga bisa menampung diskusi dalam pertemuan ini sampai ratusan orang. Baik, pada malam hari ini saya kesempatan ini khusus ingin berbicara tentang masalah sesuatu yang saya anggap penting dan umat Islam ini hampir kedodoran di sini di dalam memahami syariat yang satu ini, yaitu saya ingin berbicara tentang masalah takdir, qadha dan qadar. Ya, ini penting, tidak banyak dibahas karena masalahnya kemampuan untuk menguraikan ini sedikit sekali dari teman-teman yang menerangkan agama apa yang dinamakan qadha dan qadar secara saintifik, secara ilmiah, sehingga setiap orang bisa paham. Khusus qadha dan qadar ini kita malam ini dalam rangka untuk membahas firman ilahi. Jadi Quran itu isinya banyak ya. Jadi saking banyaknya itu tadi usia kita itu tidak akan cukup untuk bisa membahas semuanya. Salah satu diantaranya adalah qadha dan qadar. Nanti kalau Anda baca di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat kedua, Anda boleh menyimaknya langsung di dalam Quran itu, boleh membukanya sendiri supaya tidak salah ya. Saya ambil yang paling di bawahnya saja. Wa khalaqa kulla syai'in wa qadarahu taqdira. Dan dia, Allah dalam hal ini telah menciptakan segala sesuatu itu ya, lalu menetapkan tentang ukuran-ukurannya dengan tepat. Ini. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kemanapun Anda memandang, kemanapun Anda berjalan, coba Anda bisa memahami ini, bahwa di sana ada ukuran-ukuran. Dalam bahasa saintifik itu namanya besaran. Ya, besaran itu. Besaran itu bisa diukur. Ya, di dalam ayat lain disebutkan ini, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Surat Al-Qamar, surat 54 ayat 49. Tidak pernah dibahas ini qadha dan qadar ini secara terbuka gitu ya. Ini Allah mengatakan menciptakan segala ukuran itu dengan tepat, itu berarti di situ ada besaran. Besaran itu begini. Itu harus bisa diukur. Anda untuk mengukur udara itu kita menggunakan volume. Tahu
berapa udara yang kita hirup, air, itu menggunakan volume, itu besarannya ya. Kemudian jarak, kita menggunakan kilometer atau meter panjang, itu besarannya ya, dengan menggunakan itu tadi. Kemudian berat tadi itu ya, dengan kilogram atau gram atau ons dan sebagainya. Semuanya ada besaran-besaran seperti itu yang dinamakan ukuran. Nah, tentang bagaimana cara menentukan ukuran itu tadi, silakan, itu komitmen seseorang, komitmen manusianya supaya pengetahuan berkembang. Lalu pernah saya mengatakan, orang Amerika jarak itu ukurnya pakai mil, kita jarak menggunakan kilometer. Ya, mereka suhu menggunakan Fahrenheit, kita menggunakan Celsius. Itu hanya komitmen, silahkan Anda bagaimanapun. Nah, ini harus dipahami betul oleh umat Islam. Karena begini, kenapa saya katakan, yang dinamakan dengan kodok dan kodar, kodok itu pada dasarnya adalah sebuah ketetapan yang sudah ada, yang sudah wujud oleh ilahi, ya, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu namanya kodok, ya. Sedangkan takdir manusia itu diperkenankan melakukan ikhtiar, usaha menentukan takdirnya itu tadi atas dasar kodoknya yang sudah ditetapkan oleh ilahi. Nah, ini pernah terjadi masalah takdir ini dahulu kala umat Islam itu perang antara aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah, itu saling caci menyak. Nah, kalau Jabariyah mengatakan ya kalau sudah takdirnya saya miskin ya sudah, takdir ilahi saya terima, kalau sakit ya sakit. Nah, itu akhirnya fatalistik ya. Sedangkan yang Qadariyah tidak, kita sesukanya kita berusaha apapun ya, itu kitalah yang menentukan. Nah, Quran ingin menempatkan kodok dan kodar ini secara benar supaya teman-teman atau saudara-saudara kita ini melakukan sebuah evaluasi. Satu contoh, misalnya Anda miskin, itu takdir ya. Anda miskin, jangan disalahkan Allahnya. Ya sudah takdirnya Allah ini saya dikasih miskin. Nah, ini Anda sudah menghina Allah, ya, sudah mengejek Allah, Zat yang Maha Kaya. Ya, kita sudah menempatkan Allah karena ketidakmampuan kita untuk membaca kodok dan kodar. Saya sakit, ya sudahlah sakit, itu karena dikehendak Allah. Nah, ini juga keliru. Ya, kita tidak membaca kodok, kenapa terjadi sakit dan sebagainya. Saya pelajarin itu. Akhirnya apa? Kebanyakan orang ingin takdirnya baik, makanya terus akhirnya minta doa-doa gimana supaya takdirnya saya jadi orang kaya, bagaimana takdirnya saya bisa sembuh, takdirnya supaya saya bisa menjadi pejabat dan sebagainya. Ini Allahnya didikte oleh yang bersangkutan atas dasar hawa nafsunya, dan ini yang diperjualbelikan oleh umat Islam. Yang membeli itu adalah mayoritas orang yang tidak mengerti tentang agama. Yang menjual itu mereka juga tidak mengerti, tapi menggunakan agama sebagai sebuah komoditas. Ini ya, saya teruskan. Tadi saya menjelaskan tentang kodok dan kodar ini dengan menggunakan keterangan ilmiah ya, ilmiah. Paling gampang itu, paling enak sekali orang eksakta ini untuk melihat kodok dan kodar ini ya. Ini tadi.
Yang pertama, kalau Anda belajar ilmu fisika, ya, bentuk kodar itu kelihatan sekali. Air, ini air, ya, ini zat cair seperti ini, air tadi, bentuknya cair. Ini kodoknya itu air, takdirnya dalam kondisi yang kayak demikian dia cair. Kalau sekarang air ini saya didihkan sampai titik didih 100 derajat Celcius, terus ya tadi air itu ya, kodoknya air, tapi saya rubah itu kondisinya kepada titik didih itu tadi, maka air itu akan hilang lama-lama. Kemana? Jadi uap. Takdirnya jadi uap air itu. Nah, uap air yang ada di sekitar kita ini tadi, nah, ini ada uap air, ini kodok. Supaya dia bisa menjadi air, di mana uap air ini? Kondensasi, didinginkan. Ya, pasti dia akan jadi embun, netes, jadi cair kembali. Nah, itu namanya kodok dan kodar. Air gitu. Supaya dia mengeras, dinginkan terus, maka dia akan menjadi batu. Jadi padat. Benda cair berubah menjadi benda padat. Paling enak itu belajar kodok dan kodar di dalam ilmu fisika ini. Nah, di dalam sisi ini, teman-teman yang belajar tentang keislaman itu tidak pernah melihat kodok dan kodar itu dengan menggunakan ilmu fisika. Akhirnya yang menguasai ilmu fisika itu adalah orang-orang yang tidak bertuhan. Dengan ilmu pengetahuan itu kemudian dia bisa membuat teknologi. Dia tidak bertuhan, tidak mempunyai perasaan risih bahwasanya ada kehidupan akhir yang diminta pertanggungan jawab itu tadi, maka teknologi hasil daripada pengetahuan yang dia kuasai itu digunakan untuk pemusnah massal, untuk membunuh sesama. Sementara umat Islam itu sendiri tidak mampu ke sana karena dianggap ini bukan agama, ilmu fisika ini. Makanya dari kemarin mari kita perbaiki ya di dalam berislam kita itu, supaya kita bisa berbicara untuk membetulkan masyarakat ini tadi. Ilmu kimia, apalagi ilmu kimia itu, ya. Ilmu kimia, kalau Anda makan garam asin, garam itu adalah sebuah takdir. Karena ada reaksi kimia dari kodok senyawa, ya. Makanya bentuk ilmu kimianya NaCl reaksinya, natrium dan klorida. Selama Anda bisa menyatukan natrium dan klorida, pasti takdirnya Anda bisa membuat garam. Itu maksudnya, ya. Sehingga tidak usah mengimpor garam. Termasuk sekarang itu di dalam ilmu kemajuan, bagaimana air laut itu supaya tidak asin, itu proses desalinasi namanya, menghilangkan garam kemudian menjadi air tawar. Itu sudah berhasil di Saudi Arabia itu tadi. Hanya masalahnya karena teknologinya itu mahal, prosesnya mahal, sehingga sering sekali belum terjangkau untuk irigasi, ya. Tapi insya Allah nanti lama-lama itu akan menjadi lebih baik lagi dengan majunya teknologi. Ini kedodoran kita ini, ya. Tidak bisa di dalam ilmu biologi, apalagi, ya, tanaman misalnya, itu selalu saya mengatakan kalau siang tanaman itu melakukan fotosintesis karena ada matahari, maka
prosiknya itu kodok dan kodarnya. Kodoknya itu air ditambah dengan CO2, zat asam arang, ya. Kodoknya di situ ada sinar matahari, proses, maka takdirnya terjadi karbohidrat. Malam hari lain lagi prosesnya, justru karbohidrat dan oksigen. Malam hari lain lagi, oksigennya itu pernapasan digunakan oleh tanaman, keluarnya CO2. Makanya jangan berenang di bawah pohon pada waktu malam hari, itu nanti lemes nanti Anda. Ya, lah membaca kodok kodar ini enak. Kenapa ya? Di bawah pohon itu sejuk. Ya, kenapa? Malam ada orang bernaung di bawah pohon, tahu-tahu dia kesurupan. Bukan kesurupan oleh setan, mungkin bernaungnya malam hari, kekurangan oksigen. Ya, dan ini belajar kayak beginian lah ya. Itu tadi mikroba dan sebagainya yang sekarang tadi itu bakteri. Ya, bakteri membelah teorinya ini. Nah, virus untuk memperbanyak diri, menguasai asam nukleat, sama-sama mikroba, tapi teknologinya lain. Yang ini apalagi tidak paham, kita tidak belajar. Ya, ada di dalam Quran banyak sekali informasi seperti ini. Harapan saya, kalau Anda menguasai kodok daripada virus itu tadi, insya Allah Anda bisa menentukan takdir. Virus itu tadi tidak akan menjadi masalah bagi hidup kita. Bakteri tidak jadi masalah bagi hidup kita. Itu maksud saya. Ya, manusia itu tadi, pada manusia jelas itu. Ya, kodoknya apa? Ada jantung Anda. Itu selalu. Itu Anda tidak bisa ikut campur itu kodoknya. Saya teruskan ini tadi. Pada manusia ada jantung. Ya, itu. Dengan denyut kayak demikian itu. Kemarin sudah saya katakan, kita tidak ikut campur itu denyut jantung itu tadi, ya. Selama denyut itu baik, aliran darahnya baik, insya Allah takdirnya Anda sehat. Tapi begitu aliran darah karena itu pompa tersumbat, maka Anda kena penyakit jantung. Makanya disuruh hidup sehat, termasuk bagaimana Anda menjaga makanan. Itu tadi, ya, kodok kodar. Nggak bisa kemudian didoani. Muncullah kemudian ahli-ahli jantung, dokter-dokter ahli jantung, dan seterusnya. Oke, itu tadi. Dalam ilmu matematik, jelas, alhamdulillah. Saya senang ini bahwasanya saudara-saudara kita zaman bahula, ya, abad-abadnya dahulu sebelum orang barat bisa menghitung, di Timur Tengah dari Islam ini sudah bisa menghitung. Orang barat belum bisa menghitung, mengadakan perkalian, ya, pangkat, aljabar belum berkembang. Kenapa? Mereka hurufnya saja menggunakan huruf Romawi. Huruf Romawi itu kalau 1 juta dikalikan 1 juta, bagaimana itu nulisnya? Sehingga tidak berkembang. Romawi 2/10. Nulisnya belum, tapi masuknya, keluarnya Islam ini tadi, makanya dikatakan itu dengan angka Arab 1, 2, 3 sampai dengan 10 itu angka Arab itu. Romawi hilang. Itu menjadi peradaban yang bukan main majunya. Tapi habis itu mundur kita. Aljabar dari kita. Itu tadi, ya. Diferensial integer kita. Algometri dari dari Timur Tengah dan sebagainya, sehingga bisa membuat seperti ini tadi, laptop dan sebagainya. Tanpa itu tidak bisa. Tapi habis itu hilang peradaban kita, ya. Karena apa?
digiring, disuruh ngaji, dapat 1000 hatam, dapat dari 1, 2, itu yang dikoleksi. Nah, itu dari mana itu? Ya. Nah, di dalam Al-Quran itu Anda bisa baca ini tadi, ya. Kalau Anda baca di dalam Al-Quran padanannya ini, ya, silakan Anda baca surat At-Tin surat 95, ya, ayat 4 sampai dengan 6 di situ. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Itu kodok namanya. Ketetapan. Sudah sebaik-baiknya. Matanya baik, jantungnya baik, darahnya baik, otaknya baik, ya, organnya semua baik, dan sebenarnya kodok. Allah yang menciptakan. Kita tidak ikut campur. Ya. Nah, ayat berikutnya, summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang dikembalikan serendah-rendahnya bukan Allahnya yang mengembalikan, tapi pilihan kita itu sendiri. Ya, karena kodok yang diberikan oleh Allah itu tidak digunakan untuk menuju jalan yang benar, tujuan yang benar. Itu yang lalu sudah saya katakan. Banyak orang tahu arah tapi tidak tahu tujuan untuk apa semua itu. Ya, maka kodoknya sudah benar, tapi kenapa dia dijatuhkan serendah-rendahnya? Karena kodoknya digunakan untuk hal-hal yang menyalahi kodok yang lain. Ya, ini hati-hati itu tadi. Jadi pada dasarnya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya itu. Di sini kata-kata kami itu artinya ketetapan Allah yang lain itu yang dinamakan takdir Allah itu ditentukan oleh kamu, maka kamu sendiri sebetulnya yang menyebabkan kondisi rendah itu. Dalam ayat berikutnya, alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan reward pahala yang tidak ada putus-putusnya. Artinya, kecuali mereka yang mempunyai mengetahui tentang kodok ilahi itu adalah benar adanya dan dimanfaatkan sesuai dengan konsep pencipta kodok itu namanya beriman. Itu di sana, tidak keluar dari kodok itu ketetapan itu tadi, ya. Kemudian dia mengimani itu dan diperbuat itu untuk perbuat kebajikan. Oleh Tuhan disebutkan mereka akan mendapatkan balasan reward dari ilahi yang tidak ada putus-putusnya. Tolong kata balasan ini jangan nanti di akhirat, dunia pun dikasih. Ini supaya tidak salah. Jadi kalau tadi saya kembali kepada di depan, kenapa kok saya miskin terus sulit hidup, mengeluh dan sebagainya? Baca lagi dong kodok dan kodar Anda itu. Kodoknya benar, mungkin Anda yang menentukan jalan yang salah sehingga Anda terpuruk di dalam takdir yang merugikan. Karena ini analisa saya berdasarkan Quran, Allah itu zat yang maha baik dan bumi diciptakan dengan baik dan kita dipilih sebagai mandataris ilah, berarti adalah sebuah kemuliaan yang baik. Tidak mungkin kalau kemudian kita di dalam hidup dengan penderitaan. Orang menderita tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa berbuat kebajikan. Karena mengatasi penderitaan saja sudah susah. Nah, disinilah lalu bagaimana, Pak, supaya saya penderitaan itu karena kesalahan saya
karena kekeliruan saya, bagaimana jalan keluarnya? Tidak ada lagi. Tadi, itu yang dinamakan istighfar. Memohon ampun. Mesti ada sebuah kesalahan di situ. Ya. Yang lalu sudah saya katakan, saya sebagai contoh, tangan saya memakai gini. Ya. Karena badminton. Kesalahan pada saya. Itu tadi. Ya saya istighfari. Ikhtiarnya sudah saya lakukan. Sudah hampir 1 bulan belum sembuh. Insya Allah dengan adanya semangat ini tadi, ketemu bapak-bapak menyampaikan ini menjadi obat untuk saya. Iya. Nah, itu sebagai komentar saya agar supaya nanti pada saat kita kembali kepada ilahi, nanti Anda baca surat An-Nisa, surat keempat, ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi dirinya. Ini hati-hati, ya. Para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi. Ya, jadi tidak ada alasan lagi karena malaikat bertanya lagi malaikat, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah, berinteraksi, ya, di bumi itu? Ini maksudnya supaya kita tidak digiring kepada tempat yang tidak enak. Di sini disebutkan jahanam. Pemahaman jahanam di sini bukan Allahnya yang melemparkan, akan tetapi yang bersangkutan itu sendiri sampai dipertanyakan, bukankah dengan Anda membaca qada dan qadar Anda bisa memperbaiki diri? Bukankah Anda dengan membaca qada dan qadar Anda tidak akan menderita di dalam kehidupan? Bukankah Anda dengan belajar terhadap qada dan qadar akan Anda bisa menentukan takdir yang baik? Insya Allah siapapun orangnya itu terbuka. Ya, mudah-mudahan pengantar ini menjadi sebuah nuansa baru di dalam diskusi kita ini. Ya, silakan kalau ada yang bertanya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.